Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Sakila. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem pajak dan tarif pajak. Kita mulai dari sistem pajak dulu, oke? Sistem pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan untuk dilaksanakan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu sistem-sistem pajak nih, karena ada beberapa macam. Yang pertama ada official assessment. Sistem perpajakan ini menjelaskan besar pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungutan pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif. Ciri-ciri official assessment. Yang pertama, wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Dan yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, ada self assessment. Menurut sistem ini, besar pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, menyetor, melapor pajak ditetapkan oleh wajib pajak. Ciri dari self assessment. Yang pertama, wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. Dan yang terakhir ada withholding system. Dalam sistem ini, kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, sekarang kita langsung beralih ke tarif pajak. Tarif pajak ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif sebanding atau proporsional. Tarif ini adalah tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besar pajak yang terutang proporsional terhadap besar nilai yang dikenai oleh pajak. Contohnya, saya mendapatkan gaji 10 juta. Nah, saya mendapatkan gaji 10 juta ini tapi dipotong pajak 10%. Bulan berikutnya, saya mendapatkan kenaikan gaji nih, dapat 15 juta. Tapi saya tetap dipotong pajak sebesar 10%. Nah, itu namanya tarif pajak sebanding atau proporsional. Karena dipotongnya tetap segitu. Nah, yang kedua ada tarif tetap. Tarif tetap ini adalah tarif yang jumlahnya tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai oleh pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contohnya, saya belanja 50.000 dengan pajak 1.000, tapi saat saya belanja 100.000 pajaknya tetap 1.000. Itu namanya tarif tetap. Yang ketiga ada tarif progresif. Nah, tarif ini presentasinya semakin besar jumlah, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Contohnya, bulan ini saya mendapatkan gaji 25 juta dan dipotong pajak 10%. Bulan berikutnya saya mendapatkan gaji 75 juta tapi dipotong pajak sebesar 30%. Nah, itu namanya tarif progresif. Jadi semakin besar jumlahnya, semakin besar juga persenan pajaknya. Nah, yang keempat ada tarif degresif. Di tarif ini presentasinya semakin kecil jumlah yang dikenai oleh pajak, berarti semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.
mencoba